Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika Media Informasi dan Edukasi. Selamat siang, sahabat Teknika. Kembali bersama kami di STEM C Flash edisi yang ke-7. Dan hari ini kita kedatangan Ibu cantik yang datangnya ini dari Kediri, Jawa Timur. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Iya, baik. Dan kali ini masih bersama saya Bagus dan rekan saya di operator ada Yuti dan juga ada Widi di siang hari ini. Baik, sahabat Teknika, kali ini kita kehadiran tamu yaitu dari Ibu Kepala Sekolah sendiri ya dari SMK YP 17 Pare Kediri, Jawa Timur. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, bagaimana? Mas dan Mbak. Iya, kabarnya. Alhamdulillah baik. Ini saya senang sekali bisa berkunjung ke SMK Negeri 3 Singaraja, bertemu dengan Mas dan Mbak. Iya, Mas semangat. Oke. Ya. Kebalik ini Mas Mbak. Kebalik ya. Mbak Mas. Iya. Okay. Atau beli. Oh, beli sama kayak Mbak. Beli Mbak. Iya. Iya. Yang jegek. Iya, Ibu. Matur suksema. Ibu, bagaimana Bu perasaannya? Sudah keliling Bali kah? Diajak Ibu Nilon? Ya, ini kebetulan kami bersama dengan siswa-siswi kami. Iya. Tapi siswa-siswi saya sekarang lagi wisata, saya yang Wah, curang ini siswinya ini. Ya, siswa-siswi kami kebetulan kami rombongan yang kelas 12 saja yang kami ajak ke sini. Oh, begitu. Ya, 10 bis. Waduh. 8 bis yang ke Bali. Gitu. Jadi ada kunjungan industri juga. Ya. Mereka sekarang lagi kunjungan industri dan wisata, sementara Bapak Ibu gurunya menyempatkan ke SMK Negeri 3 Singaraja. Waduh. Sejak hari Rabu kami Rabu. di sini dan ini nanti langsung pulang. Iya, waduh nggak apa, yang penting makanan udah dinikmati, makanan khas Oh bulan ini sudah, udah. Apa sate Ibu? lilit. Sate lilit, apa lagi Bu? Ayam apa itu betutu. Betutu, ya, semuanya yes. enak-enak. Oke, kalau saya ke Jawa Timur beda lagi nanti Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Baik Ibu Hajah sendiri di sini kan bersama dengan rekan-rekan berbagi ya Ibu ya. Iya, Melaksanakan studi rujuk namanya Iya, Ibu ya. betul. Baik, terkait dengan studi rujuk yang Ibu laksanakan di sini, sebenarnya bagaimana sih Bu yang di SMK Ibu laksanakan terkait dengan kegiatan yang ada di SMK YP 17? Ya, sepertinya tidak jauh berbeda ya, Bli dan Bo. Yeah. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda karena kita sama-sama dari SMK. Iya, benar. Ya, jadi apa yang kita lakukan di sana sebenarnya itu tidak jauh berbeda. Jurusan-jurusan yang kami miliki itu juga ada beberapa yang sama dengan yang di SMK Negeri 3 Singaraja. Cuman kami ingin betul-betul ini trik-trik apa yang mungkin bisa kita diversifikasikan di sana ya, diimplementasikan di sana. Seperti contoh bagaimana teaching factory berkembang di SMK 3 Singaraja, bagaimana bisa menggandeng dunia industri implementasinya, biar kita tidak hanya teori saja tapi praktik langsung ke dunia industri itu seperti apa. Karena kami juga sudah mendengarkan tadi dari paparan dari baik dari Ibu Kepala Sekolah maupun juga dari Bapak Kepala Bengkelnya, Bapak Wakil Kepala Sekolah, itu sangat banyak yang bisa kami serap, apa-apa yang mungkin bisa kita terapkan di SMK saya. Oke, waduh, baik. Iya. Terkait dengan jurusan yang di sana, jurusan apa aja? Konsentrasi kalian maksudnya? Konsentrasi keahlian. Ya kalau di sini itu ada teknik sepeda motor, Ya, di sana juga ada. ada. Ada desain komunikasi visual, di kami juga ada. Terus ada jurusan animasi, barangkali mungkin yang berbeda. Iya, belum ada, Bu. Kemudian ada jurusan bisnis digital dan ada jurusan akuntansi. Karena dari SMK Negeri 3 Singaraja ini basicnya jurusan teknik ya, dulu STM. Dari kalau beda ada, kalau kami dulu dari Bismen. Dari SMEA. Jadi ada akuntansi, ada bisnis digital. Terus belakangan ada tambahan teknik itu otomotif, TSM, kemudian ada animasi dan DKV. Jadi kami juga membawa kaprok-kaprok dari jurusan DKV, kemudian teknik sepeda motor itu, dan sekarang sedang ini lagi seru-serunya mereka ya sharing-sharing dengan yang berkompeten di sini. Iya, gitu. oke. Baik, terkait dengan SMK YP ini Bu ya, hingga saat ini penerapan dari TEFA itu bagaimana Bu di SMK? Justru karena kami ingin mengembangkan TEFA, kami masih merancang, kami masih merintis. Teaching factory kami yang kami angkat adalah dari jurusan animasi. Animasi. Karena memang jurusan animasi ini memang belum banyak
Contoh di Kabupaten dan Kota Kediri saja di Jawa Timur, itu SMK jurusan animasi itu hanya di sekolah kami. Iya, memang tidak banyak dan sebenarnya ini animasi ini kan apa ya, jurusan yang sebenarnya itu potensial. Iya, benar. Iya, potensial untuk prospek ke depan itu bagus. Iya. Tapi karena masyarakat itu memang belum seberapa paham, terutama masyarakat yang awam ya, animasi itu apa. Jadi kami itu ingin justru TEVA-nya itu akan yang kami angkat adalah jurusan animasinya. Biar masyarakat semakin tahu, oh ternyata itu selain teknik sepeda motor, selain teknik kendaraan ringan, itu ada jurusan yang sebenarnya ini punya potensi yang lebih gitu. Karena memang di sekolah kami jurusan animasi itu relatif lebih sedikit dari jumlah siswa, jumlah peminatnya lebih sedikit. Tapi kami ingin dari yang sedikit ini bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih dari yang jurusan-jurusan lainnya. Makanya TEVA-nya yang kami ingin kembangkan adalah yang jurusan animasi. Animasinya, Iya. konsentrasinya khusus Bu ya. Iya. Karena animasi juga luar biasa sekarang kesempatan untuk Iya kerja Bu betul. ya. Ya bahkan di sekolah kami itu yang banyak mendapatkan prestasi kejuaraan dari tingkat nasional, bahkan hingga internasional. Internasional kita pernah mendapatkan kejuaraan beberapa tahun yang lalu, tapi ya sudah ada sekitar 3 tahun lalu. Bahkan siswa yang itu yang alumni yang sudah mendapatkan kejuaraan tingkat internasional itu sekarang sudah direkrut oleh perusahaan dan dia sudah menghasilkan uang yang fantastis ya untuk jurusan animasi itu ya, untuk membuat program animasi bergerak dan sebagainya itu. Makanya ini yang akan saya angkat biar memotivasi adik-adiknya nanti yang masih di SMP atau apa, bahwa ini itu ternyata prospeknya bagus. Benar banget. Iya. Nah, untuk yang jurusan lain Ibu terkait dengan TEVA-nya bagaimana Bu? Sementara belum. Sementara belum. Ini animasi ini kami bekerja sama dengan sebuah studio animasi yang ada di Malang, Jawa Timur juga, yang ada kawasan ekonomi kreatif. Kawasan ekonomi kreatif ini itu yang beberapa waktu yang lalu, 1 tahun lalu sudah diresmikan oleh Pak Menteri, ya Pak Sandiaga Uno, bahwa itu sudah menjadi sentra dari studio-studio baik animasi maupun multimedia di Malang. Itu sudah tingkatnya itu nasional gitu. Jadi proyek-proyek yang didapat itu sudah bukan berskala nasional lagi, tapi internasional. Oleh karena itu kami ingin bekerja samanya dengan kawasan ekonomi kreatif. Harapan kami dengan TEVA di situ, job-job meskipun hanya part-part atau bagian dari job animasi tersebut itu bisa kita limpahkan ke anak-anak kami untuk memulai bagaimana mengimplementasikan ilmunya, meskipun mungkin pada bagian yang mudah-mudah dulu gitu. Jadi kita bekerja sama dengan studio animasi roleplay tersebut gitu. Baik. Berarti hingga saat ini kerjasama itu sudah bahkan kami juga kerjasama untuk TEVA, kemudian kerjasama praktik kerja lapangan anak-anak kami PKL di roleplay tersebut selama 4 bulan. Kemudian kami melakukan juga kunjungan industri untuk semua siswa di jurusan tersebut. Kalau PKL mungkin tidak semuanya, hanya beberapa anak, karena daya tampung juga untuk siswa PKL di studio tersebut. Tapi untuk kunjungan industrinya dari anak-anak animasi juga kita bawa ke sana semua. Jadi biar mereka bisa tahu, oh nanti kalau saya di jurusan animasi itu pekerjaan saya itu yang sesuai, yang linear dengan animasi itu seperti itu. Jadi gampang, mudah nyari kerjanya Ibu ya. Iya. Oke, baiklah terkait SPW ini Bu ya. Kalau tadi kan kebetulan bersama Ibu Tracy juga berbagi tentang SPW ini Bu. Bagaimana Ibu untuk di sana sudah pernah menjalankan atau udah sampai ada yang bisa berbisnis begitu Ibu? Ya, kalau kewirausahaan itu sebenarnya itu juga sudah kita ajarkan mulai dari kelas 10 itu ya, sudah kita bekali mereka dengan hal-hal itu. Tapi ini karena untuk pelaksanaannya sendiri itu anak-anak kami itu memang masih belum terdata. Sebenarnya anak-anak itu sudah mempraktikkan itu ya, untuk berwirausaha, untuk memulai, apalagi di kami ada jurusan bisnis digital. Ada bisnis digital itu mereka diajarkan untuk mempromosikan produk baik secara online ya, secara online, karena kan ini bisnis digital. Jadi anak-anak itu membuat sebuah iklan produk luar biasa sekali produk, ya, dan
kalau ada event-event di sekolah seperti kegiatan tengah semester atau apa, itu bahkan kita jadikan sebuah program lomba untuk dia bisa bagaimana caranya bisa memasarkan suatu produk. Nah gitu ya, selling promotion atau apa begitu, sehingga itu yang memacu mereka untuk berwirausaha. Sebenarnya itu banyak yang sudah mempraktikkan untuk wirausaha, tetapi memang kita masih perlu lagi, perlu memacu lagi semangat mereka untuk berwirausaha. Nah itulah gunanya kami datang ke sini ya, untuk lebih membuka wawasan kami tentunya, biar kami tidak hanya terpaku pada teori saja. Bagaimana anak-anak itu bisa mengimplementasikannya secara langsung. Tidak usah menunggu sampai lulus. Nah, benar banget Ibu. Saat inilah sudah mulai belajar gitu Bu ya. Betul. Oke. Nah Ibu, terkait dengan dukungan kepada siswa nih Bu. Iya. Menurut Ibu bagaimana nih? Kan kadang siswa juga bingung, Bu capek Bu pelajaran teori begini, tapi di sisi lain ada tugas praktek yang harus dikerjakan. Di sana bagaimana Bu dengan jumlah siswa 1.380-an Bu ya? Iya. Kalau kami membagi, maksudnya untuk mengatasi anak-anak, bagaimana biar tak jenuh dengan pembelajaran teori saja. Memang kan untuk saat ini, apalagi kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu tidak harus terpaku pada teori saja. Jadi anak-anak itu lebih pada bagaimana dia mempraktikannya secara langsung. Ya, karena kan kita ketika guru, ketika belajar itu harus paham karakter murid. Karakter siswa itu dia ada yang karakter kinestetik itu tidak bisa diam gitu. Ya tidak bisa suruh duduk tenang kemudian mendengarkan, itu tidak bisa. Nah, inilah berarti anak harus diberi proyek ini. Anak yang seperti ini bisa di mana saja. Silakan ini proyeknya dikerjakan biar mereka bisa sambil kan dia tidak bisa diam, bergerak. Jadi saya tidak mensyaratkan anak itu harus belajar di dalam kelas itu. Boleh di luar kelas selama capaian pembelajarannya itu bisa dapat dicapai begitu. Dan guru tidak harus memberikan satu jenis materi pembelajaran ke seluruh siswa, tapi harus ada semacam diversifikasi gitu ya untuk model pembelajarannya. Walaupun satu kelas yang sama, tetapi bisa diterapkan 3 macam jenis pembelajarannya. Untuk yang anak yang sukanya membaca itu harus bagaimana, anak yang sukanya mendengarkan itu harus bagaimana, audio, visual, terus kinestetik. Nah seperti itu. Jadi saya berkali-kali yang saya tekankan kepada guru, biar anak tidak jenuh belajar itu harus punya teknik. Guru itu harus tahu maunya anak seperti apa. Jadi memang harus seperti itu. Ya Pak ya, tapi ya memang ini prakteknya memang agak sulit karena yang namanya siswa kadang juga harus memang benar-benar guru harus benar-benar sabar dan telaten agar anak itu bisa mengikuti apa yang sudah seharusnya dia ikuti sebagai siswa. Iya benar. Nah Ibu, ini berbicara sedikit yang mungkin tentang organisasi siswa, kemudian ekstrakurikuler. Ibu, kalau menurut Ibu itu memang ada hubungannya nggak Bu dengan perkembangan dengan teaching factory-nya juga gitu? Oh iya, menurut saya untuk kegiatan ekstrakurikuler itu justru menjadi pendukung yang utama juga. Kegiatan ekstrakurikuler. Karena ketika anak itu dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, berarti kan wawasan dia akan semakin bertambah. Nah, misalkan dalam berorganisasi di kegiatan ekstrakurikuler itu, kan di dalam kegiatan ekstrakurikuler itu tentunya ada diajarkan bagaimana berinteraksi dengan banyak orang. Tentunya tidak hanya dengan teman ataupun guru. Ya, contoh ada ekstrakurikuler jurnalistik yang di sekolah kami itu. Ketika ada tamu yang datang, anak-anak dari ekstrakurikuler jurnalistik itu sudah langsung bagaimana caranya dia berkomunikasi, seperti contohnya Bli dan ini. Nah seperti itu di sekolah kami ada, walaupun mungkin kami belum memiliki radio ataupun sarana podcast, tapi kami mempunyai majalah yang terbit secara periodik. Dan anak-anak itulah yang membuat artikelnya, kemudian yang dari semua mencari beritanya, sumbernya itu anak-anak. Jadi dengan cara seperti ini kan udah lumayan mengenalkan anak-anak itu untuk dunia kerja. Itu salah satunya. Banyak juga dari ekstrakurikuler yang lain yang juga berpraktek yang sama. Jadi biar untuk membuka wawasan anak-anak. Oh ternyata di luar itu seperti ini.
nanti kalau saya terjun ke masyarakat itu ternyata seperti ini, tidak hanya berkutat pada teman sekolah, guru, atau di rumah aja ternyata. Dan itu pun juga pentingnya anak-anak praktek kerja lapangan. Ekstrakurikuler memang di sekolah kami memang saya tekankan. Anak harus wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dan itu dilaksanakan sore, Ibu? Sore hari setelah hari pulang Sabtu, sekolah. karena kami khusus. sekolah kami kan 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Jadi di luar itu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikulernya bisa di hari selain hari Sabtu, tapi di luar jam. Misalnya sekolah sampai jam 15.30, nanti 15.30 sampai sore itu bisa untuk kegiatan ekstrakurikuler. Waduh, mantap sekali, Bu, Bahkan ya. yang ada kegiatan ekstrakurikuler Paskibra, itu kan untuk melatih kedisiplinan anak. benar. Itu anak-anak lumayan bagus ya. Jadi ini terus ada kemarin itu yang mewakili dari kabupaten untuk menjadi peserta Paskibra tingkat provinsi Jawa Timur dari sekolah kami yang notabene sekolah swasta. Itu ada perwakilan dari sekolah saya kemarin. Bisa sampai ke tingkat provinsi. Wah, luar biasa banget. Terus terkait dengan OSIS, Ibu, kalau di sana sama juga? OSIS, ya sama. OSIS. Jadi dukungannya juga sama, hampir sama seperti itu, Bu, ya? Iya, kalau OSIS itu saya selalu memotivasi anak-anak yang ikut kegiatan organisasi OSIS, bahwa kalian itu selangkah lebih maju dibanding teman yang lain yang belum menjadi anggota OSIS. Karena dengan menjadi anggota OSIS dia minimal tahu ketika ada kegiatan itu harus menyiapkan proposal, harus mengatur bagaimana ini kepanitiaannya nanti seperti apa. Bahkan kita sering memberikan tugas kepada anak-anak, ini nanti tolong pikirkan ini kegiatan, contoh kegiatan tengah semester itu mau bagaimana, nanti pembina-pembinanya tinggal mengarahkan. Jadi biar ide-ide kreatif itu muncul dari anak-anak. Kita tinggal memotivasi, memunculkan memberikan stimulus saja begitu. Jadi anak-anak lah yang seperti PHBN, lomba Agustusan, mau mengadakan apa? Oh ini Bu, yang saat ini sedang viral. Itu lomba ini. Nah, seperti itu. Jadi itu membuat anak itu terbiasa untuk menghandle suatu kegiatan. Nah, biasanya anak-anak yang aktif seperti ini itu nanti juga akan muncul dimanapun. Nanti ketika sudah terjun ke masyarakat, ini yang akan tahu-tahu butuh MC dia, gitu ya. Tahu-tahu butuh anak yang pandai menghandle ini tentang bagian terima tamu atau apa itu dia. Jadi inilah saya selalu memotivasi anak-anak bahwa ketika kalian masuk organisasi, entah itu OSIS, PMR, PKS itu selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah itu anak-anak juga termotivasi. Sukses semua dan termotivasi, Bu, ya. Waduh, ini menjadi sebenarnya kalau di SMK 3 juga diterapkan seperti itu, Bu, ya. Dari dulu hingga saat ini juga masih didukung oleh Ibu. Dan Ibu juga, waduh, luar biasa banget dengan sekolah yang ada di SMK YP 17 ya. Tapi sebenarnya sekolah kami itu kalau secara luas wilayah itu kecil karena kami sekolah swasta ya. Berbeda sekali dengan SMK Negeri 3 Singaraja ini yang memang secara fasilitas itu sangat jauh lebih memadai dari sini. Tapi kami ingin dengan segala keterbatasan kami, karena jumlah siswanya banyak, ini yang ingin kita maksimalkan. Jangan hanya dari kuantitasnya saja yang banyak, tetapi kualitasnya juga harus kita tingkatkan. Karena kita jauh-jauh ke sini. Dan ternyata alhamdulillah tadi sudah banyak sekali, baik dari segi humasnya, kurikulumnya, sarprasnya maupun dari kesiswaan, itu semua kita adopsi semua. Kita cari tahu semua, ini kita keruklah ilmunya dari sini. Semata-mata untuk membawa kemajuan juga dari sekolah kami. Baik. Nah, Ibu, ini kan tadi kita masih berbicara tentang TEVA-nya ya, Bu, ya, dari SMK. Kan tujuan dari SMK memang begitu, Bu, ya, mencetak yang nantinya SDM yang langsung bisa digunakan di industri. Karena ada, kalau di Jawa itu SMK itu bukan sekolah menengah kejuruan, tapi sekolah metu kerjo. Metu kerjo artinya gimana, Bu? Metu itu keluar. Jadi kamu sekolah, ketika keluar kamu udah siap kerja. Begitu. SMK tetap sekolah metu kerjo. Jadi kamu ingat kerjo biar apa cuan. Betul. Jadi kalau ingin kuliah itu ke SMA saja, misalnya begitu. Jadi kalau memang biar kita itu
passion kita itu benar-benar sudah di SMK itu berarti anak-anak itu sudah mindsetnya itu bahwa dia itu kerja. Memang tidak menutup kemungkinan BMW. Wow, ada bekerja, ya, M-nya itu melanjutkan, W-nya wirausaha. Tetapi kita ingin untuk yang bekerja dan wirausaha ini yang punya persentase yang lebih banyak dibanding yang melanjutkan. Bukan berarti anak-anak tidak kita fasilitasi untuk melanjutkan, karena juga nggak apa-apa. Bahkan ini kita juga misalkan mereka mau melanjutkan, ada program-program dari pemerintah seperti bidik misi, itu juga tetap kita dukung. Iya, baik. Waduh, BMW udah ada. SMK sudah ada. Ingat tuh kerja ya. Oke. Nah, Ibu, terkait kembali lagi di SMK YP ya, Ibu ya. Sebenarnya untuk masalah sekarang ini tamatannya itu sudah banyak, Bu. Maksudnya sudah ada yang wirausahanya, membuka wirausaha atau bagaimana? Iya. Jadi sekolah alumni kami alhamdulillah itu sudah hampir 90%. Bahkan ketika lulus itu 90% itu sudah bekerja. Hanya tinggal kurang lebih 10 atau ya maksimal 20% lah mungkin. Kan kita kan punya tracer study ya. Jadi ketika anak-anak itu mengambil ijazahnya, itu langsung kita tracer anak-anak sebelum mengambil ijazah, masuk dulu nih ke ruang tracer study. Jadi biar kita tahu daya serap siswa kami di dunia usaha, dunia industri itu seperti apa. Dan alhamdulillah anak-anak sudah mengisinya. Bahkan sebelum ijazah itu keluar, mereka hanya bermodalkan surat yang menunjukkan bahwa dia sudah ikut ujian, sudah ikut uji kompetensi keahlian, itu mereka sudah bisa pakai untuk modal kerja sebelum ijazahnya keluar. Oh, begitu. Gitu. Jadi meskipun kerjanya mungkin di awal dia sebagai belum yang posisi yang mungkin tinggi ya, tapi itu paling tidak sudah membuat anak-anak itu sudah mulai berusaha untuk mulai bekerja. Jadi kami memang tekankan, kalian kalau sudah lulus jangan sampai nganggur. Nah gitu. Apapun itu asal bisa kalian lakukan, tidak terpaku misalkan sesuai jurusan. Itu hanya sebagai menambah pengalaman. Karena saya selalu tekankan ke anak-anak kami bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Waduh, benar banget gitu ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi pengalaman itu bisa dari mana saja. Tidak harus kamu nunggu terpaku, saya jurusan akuntansi, saya harus menjadi akuntan. Tidak. Marketing pun ya, yang kalau kita ingin menguasai dunia, marketing itu yang harus kita kuasai dulu. Jadi saya tidak menekankan anak-anak yang jurusan selain jurusan marketing, bisnis digital maksud saya. Kami kan marketingnya kan bisnis digital. Jadi anak-anak yang jurusan selain itu harus bisa marketing, entah itu apa-apa. Makanya yang paling banyak terserap di dunia industri, dunia kerja itu adalah marketing. Marketing, benar. Iya, betul. Jadi bisa menjual dan mempromosikan diri gitu, Bu ya. Bahkan kalau ada anak yang mengambil ijazah ke sekolah terus ditanya belum kerja itu kendalanya apa, itu dari bapak ibu gurunya juga menanyakan. Dan juga ada di kami itu ada bursa kerja khusus. Oh, ada juga di sana. Ya, ada bursa kerja khusus. Jadi itu yang memfasilitasi anak-anak baik yang sudah lulus maupun yang masih kelas 12 itu untuk melakukan rekrutmen kerja dari perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami, dilakukan tes kerjanya di sekolah. Oh gitu. Jadi otomatis anak-anak yang begitu tuh langsung kerja ya, Bu ya? Iya, kalau lolos dari seleksi yang dilakukan itu bisa. Di antaranya dari PT dari Alfa Midi, kemudian yang baru-baru kemarin itu dari mana ya, PT apa itu, pokoknya ada banyak juga. Saya sering dari tim BKK kami itu, Bu hari ini ada tes kerja, oh ya saya tinggal mengarahkan motivasi anak. Yang penting itu yang saya tekankan ke anak-anak juga mungkin ke Beli dan bukan saya mengajari ya. Yang penting itu bukan, yang terpenting maksud saya bukan knowledge, bukan skill, tapi attitude. Jadi dari 3 aspek ini ada knowledge, pengetahuan, ada skill, keterampilan, dan ada attitude, itu sikap. Tapi yang paling utama adalah sikap. Nah, saya selalu tekankan seperti itu ke anak-anak. Bukan berarti knowledge maupun skill tidak penting, tapi ketika kita memiliki
attitude yang baik, knowledge dengan skill ini dengan sendirinya akan mengikuti. Betul banget. Karena aspek dari attitude itu sangat banyak. Di antaranya kan disiplin, tanggung jawab, mau bekerja keras, mau berusaha. Nah, orang yang sudah punya jiwa disiplin, tanggung jawab, jujur, mau bekerja keras itu kan sudah pasti. Ya, nanti benar. knowledge akan dia pelajari, kemudian skill akan dia kuasai. Maka yang saya tekankan adalah attitude. Iya. Ketika dipercaya oleh seseorang, entah itu dia dipercaya dalam posisi apapun, sekecil apapun, itu harus benar-benar dijaga kepercayaannya. Nah, karena dengan begitu dia akan bisa mendapatkan kepercayaan dan akan bisa mendapatkan pekerjaan, hasil pekerjaan yang betul-betul memuaskan. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah akan bisa karir akan semakin banyak. Karena be 100%, be 100% itu bukan dari knowledge, bukan dari skill, tapi dari attitude. Ya. Mungkin kalau dia menguasai knowledge, mungkin dia bisa menjadi orang sukses, tapi tidak bisa menjadi orang yang 100%. Nah, saya selalu tekankan itu, karena itu juga sesuai dengan tujuan pemerintah pada kurikulum Merdeka. Karena yang dipentingkan adalah pendidikan karakter. Benar. W5. Ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena di dalam itu ada karakter mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, takwa kepada Tuhan. Nah, itulah yang menjadi elemen-elemen dari pendidikan. Di antaranya itu kan attitude. Iya, attitude di sana ada disiplin, Bu. Iya, Oke, waduh luar biasa ini ya. Jadi memang benar kalau kita juga udah pengalaman kerja ya, jadi attitude itu menjadi hal yang paling betul, iya. Beli dan Mbok kan sudah merasakan sendiri. Iya, bagaimana cara memotivasi anak-anak ini loh, yang biar mereka tidak terpaku, aku harus bisa menguasai ini, aku harus bisa menguasai ini, aku harus tahu ini. Tapi kalau tidak diimbangi dengan attitude dia tidak peduli dengan orang lain, tidak mau berbagi, tidak mau bekerja sama. Nah, itu dulu yang kita bangun. Benar. Setuju 100%. Oke, Ibu, sedikit aja Bu ya, ini terkait perkembangan teknologi nih. Saat ini kan teknologi itu udah canggih lah ya, HP udah ada, udah gampang mau lihat info gimana, informasi gimana Ibu cara memanfaatkan di sekolah Ibu nih terkait dengan teknologi. Iya, jadi teknologi itu ibarat sebuah mata pisau ya. Benar. Benar ya. Yang kita bisa memanfaatkannya itu juga bisa berguna untuk segala macam. Betul. Tapi kalau kita tidak manfaatkannya, itu bisa melukai juga. Gitu. Jadi saya selalu tekankan kepada anak-anak bahwa kita harus pandai-pandai mempergunakan teknologi. Nah, jadi teknologi itu jangan kita yang menjadi budak teknologi, tapi kita lah yang bisa memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang positif. Betul. Nah, jadi saya tidak melarang anak-anak itu untuk menggunakan gadget HP ya dengan segala teknologinya, tapi betul-betul kita wanti-wanti. Ya, jadi gunakan untuk menunjang pembelajaran, untuk menunjang kegiatan seperti itu. Jadi kita lakukan kontrol. Jadi kita tidak bebaskan 100% anak-anak menggunakan HP karena namanya masih anak-anak ya. Jadi kita beri batasan. Nah, jadi ketika guru saatnya sedang mengajar dan ada kegiatan yang tidak membutuhkan HP misalkan ya, untuk teknologi yang contoh HP ya gitu ya. Jadi anak-anak memang harus mentaati itu. Nah, nanti ketika pada gilirannya, nah sekarang silahkan dipakai untuk menunjang pembelajaran itu. Jadi ada waktu-waktu khusus. Bahkan ketika anak melanggar itu bisa saja itu jadi dikarenakan SP. Berarti ini harus disita dan orang tua yang harus mengambil ke sekolah. Karena memang iya betul, karena memang ini berdampak sangat baik, sangat besar. Kalau memang tidak kita kendalikan. Betul. Seperti tadi yang saya sampaikan, mereka masih anak-anak. Kecuali kalau sudah dewasa itu kan sudah tahu ini nanti juga kalau saya terus-terusan akan berdampak ke saya sendiri. Tapi kalau anak harus tetap kita arahkan, harus tetap kita batasi. Oke, wow. Baik Sobat Rika, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Hajah Luluh ya,
yang kali ini kita sudah berbagi juga terkait Iya. dengan pengalaman yang sudah ada di SMK YP 17 Pare Bu ya, Pare, Kediri. dari Kediri. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Ibu bagikan juga hari ini bisa memberikan dampak yang baik untuk kita berdua, Ci, ya. Untuk STM dan juga untuk SMK YP nih ya, namanya SMK Yayasan Pendidikan. Oh, Yayasan Pendidikan 17. dan sekolah Metu Kerjo namanya. Ya, ingat Kerjo. Iya Ibu, sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan Ibu untuk sahabat ini yang lagi mendengarkan ini di 107 dan live iya. pastinya di YouTube kita Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, yang ingin saya sampaikan untuk tentunya ini siswa-siswi SMK ya dimanapun berada. Jadi memang sebaiknya diterapkan ilmu yang didapat di sekolah itu saat ini itu gunakan sebaik-baiknya untuk apa ya, intinya itu diimplementasikan Ya. ke kehidupannya yang terutama pembentukan karakter tadi. Nah, karena tidak ada pengetahuan ataupun skill setinggi apapun jika tidak diimbangi dengan karakter Iya. karakter yang baik itu yang akan bisa bermanfaat. Nah, tentunya kita harus menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Benar banget. Khairun nas anfa'uhum linnas kalau dia Oh, ya. gitu. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat kepada orang-orang lain di sekitarnya. Iya. Kalau kita sudah memberikan kebermanfaat kepada orang-orang, insya Allah itu akan juga kembali kepada kita. Jadi hidup Iya. kita akan menjadi lebih berkah. Waduh, dan kita semua bahagia Bu, Jadi ya. anak-anak jangan lelah untuk berbuat baik, begitu ya. Iya, benar. Intinya tanamkan karakter baik itu di manapun. Nah, sekarang dalam posisi sekarang sedang belajar ya. Jadi tentu karakter-karakter itu yang harus benar-benar ditanamkan. Iya, Ya, oke. dengan sendirinya knowledge maupun skill itu akan mengikuti. Iya, Ya. yang penting attitude-nya dulu Iya, kita pelajari. disiplin, Iya, tanggung jawab, mau disiplin, bekerja benar. keras, Iya. mau berusaha, Ah. bisa bekerja sama dengan orang lain, takwa kepada Tuhan. Apalagi Apalagi. yang akan bisa kita dapat kalau kita sudah memiliki Iya. aspek-aspek dari karakter itu. Iya, benar banget. Iya, Dimensi betul. dari profil pelajar Iya. Pancasila Bu ya. Iya, betul betul. banget. Dan pastinya nanti kita akan dapat cuan kalau attitude Iya, baik. betul. Itu Oke. bonus itu. Bonus, Bu, ya. Betul, iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Iya. Luluh yang sudah hadir hari ini dan terima kasih juga sahabat TMK yang sudah mendengarkan Iya. di VIA Radio di 107,7 FM dan juga sudah menyaksikan di YouTube-nya SMK Negeri 3 Singaraja Official. Oke. Baik, saya Bagus dan rekan kami dari operator ada Widi dan Yudi sebagai tim teknis dan pastinya kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk SMK YP 17 Pare Kediri. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Beli dan Iya. Bob dari SMK Negeri 3 Singaraja. Baik, dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, kami pamit undur diri dan jangan lupa saksikan STEMC Flash yang ke edisi 8 nanti ya. Dan langsung kita pamit undur, kasih ucap selamat siang. Selamat Majulah siang. pendidikan Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.